Kembali lagi di Net 12. Sekarang saya sudah bersama personal shopper Bianca Francisca yang mengembangkan usaha jasa titip pembelian pakaian dan pernak-pernik anak. Selamat siang Bianca, apa kabar? Siang Mbak, baik. Aduh, keren banget personal shopper. Tapi sebenarnya ngomong soal belanja ya, sebetulnya kan sekarang itu makin gampang. Online, tinggal tik klik, Ya, cus langsung semua ada di pesen gitu kan. gambar. Nah, sebetulnya kira-kira orang yang seperti apa ya yang membutuhkan jasa seorang personal shopper itu, mereka yang butuh belanjaan seperti apa, atau orang dengan profesi apa, orang yang sibuknya seperti apa, yang kayak gimana sebetulnya Bianca? Kalau aku spesifik untuk ibu-ibu yang punya anak bayi, yang nggak sempet ke mall, atau ibu-ibu pekerja yang nggak mungkin kan dia harus ninggalin kerjaannya untuk momen sale atau belanja pakaian anak, jadi mereka akan titip ke aku gitu. Dan semua kan sekarang serba praktis ya, semua menginginkan kepraktisan, jadi pasti mereka kalau bisa melalui handphone, kenapa gue harus ke store, kenapa saya harus ke store. Nah, yang luar biasa adalah untungnya tadi sempat ada satu paketnya kan, paket beritanya ya, bisa ratusan juta. Itu per bulan? Itu omset tapi ya, Omset per ya. bulan. Itu bisa sampai sebesar itu, gimana cara ngelolanya? Maksudnya awalnya seperti apa, kemudian sampai untungnya sebesar itu? Awalnya itu saya tahun 2013 kan, saat itu aku juga euforia punya bayi. Jadi aku kan kayaknya semua yang berhubungan sama bayi itu lucu gitu. Pengen beli ini semuanya lucu. Akhirnya aku pikir-pikir bisnis bayi ini pasti ada peluang ya, karena ibu-ibu muda itu pasti kan nggak punya waktu untuk ke mall gitu. Dan pada saat itu toko fisik itu juga nggak selalu lengkap. Kadang kita butuh size anak kita tapi ternyata nggak ada gitu. Jadi dan media online saat itu juga harganya itu nggak mereka ngambil margin terlalu tinggi. Terus saya kepikiran sama suami saya ini lagi di meja makan gitu kan, kenapa kita nggak buka jasa titip ya, jadi teman-teman di daerah kasihan kalau ketipu harganya kok mahal-mahal banget gitu. Mereka bisa ikut menikmati barang-barang di mall Jakarta tapi dengan harga yang mereka tahu, transparan gitu. Kita cukup ambil fee tertentu, berdasarkan fee itu kita belanjain apapun yang ada di Jakarta. Karena kan backgroundnya saya sendiri dari daerah, dulu saya kecil di Pekanbaru, saya ngeliat kok orang-orang di daerah nggak punya kesempatan yang sama untuk belanja brand-brand yang ada di Jakarta. Jadi tercetuslah ide jasa titip ini. Pertama kali yang nitip itu siapa yang pakai jasanya Bianca? Aku inget banget pertama kali yang nitip itu namanya Mom Ica dari Samarinda. Aku bahkan nggak kenal dia sebelumnya. Waktu itu anakku pakai baju Zara, terus dia pengen, terus kan Instagram bisa dong hubungin. Akhirnya dia hubungin, dia minta titip, terus aku jadi kepikiran, iya ya, kok setiap kali aku ngunggah foto anak aku banyak yang pengen gitu, lucu, pengen titip dong, beli di mana. Kenapa nggak kita buat jasa titip? Itu salah satu juga. Jadi pertamanya mungkin gara-gara mengunggah OOTD-nya anak Iya, sendiri. betul. Pada saat itu kan orang tua baru gemes kan, gitu, kita foto-foto. Selain Samarinda dari mana aja biasa daerah-daerah yang Sabang sampai Merauke sih Mbak. Oh, iya? Bahkan mungkin Mbak nggak tahu Berau, tahu saya juga belum Berau. pernah ke sana. Oke, di situ ada satu customer loyal saya, dia pernah belanja sampai 108 item. Oh ya. 108 item dalam satu kali belanja, saya sampai pas ngirimnya agak deg-degan karena nominalnya cukup gede kan gitu, tapi semua kita asuransikan. Jadi intinya adalah keuntungannya dapat, omsetnya sampai ratusan juta rupiah itu luar biasa ya. Maksudnya Enggak tidak ada untung dari beli barangnya, tapi berdasarkan fee ya yang telah disepakati. per item. Oke, per item, betul. Ih, keren banget. Nah, kenapa sih yang disasar itu adalah baju atau pernak-pernik anak? Pernah nggak terlintas mungkin suatu hari bisa juga nih kayak aksesoris cewek-cewek atau mungkin baju-baju orang dewasa? Kenapa harus anak-anak terus? Karena memang aku pengalaman pribadi kan, semua orang tua baru itu euforia banget. Apa sih yang nggak buat anak, istilahnya begitu kan. Dan anak sendiri itu kan pertumbuhannya cepet, size-nya akan berubah terus. Jadi pembelian bajunya tuh akan berkala, jadi customer kita tuh akan loyal sekali. Dan selain itu juga anak-anak ini kan butuh, saya sendiri punya anak kan, jadi saya gampang gitu, saya mau tahu barang yang nyaman buat anak saya, ada saya tinggal contohkan di anak saya dulu, enak nggak gitu. Jadi saya lebih pede gitu untuk menawarkan. Dan namanya ibu-ibu, misalnya ibu rumah tangga, pasti repot ke mall harus bawa anak pindah-pindah. Atau ibu pekerja, zaman sekarang kan orang lebih banyak ibu pekerja. Dia lebih baik menikmati weekend quality time bareng anak-anaknya, ngapain shopping gitu kan. Kalau ada jasa titip, why not gitu. Apalagi lagi sale,
dia harus kerja masa harus bolos. Jadi yang mendingan dia titip di jasa titip. Bener. Nah, tapi satu lagi yang bikin saya penasaran sih pribadi sebetulnya, karena profesinya Bianca ini sebetulnya tadinya adalah seorang dokter. Ibu dokter loh. Tapi kemudian profesi dokter itu ditinggalkan sementara tapi katanya. Ya, sementara sementara. untuk menekuni bisnis ini. Artinya bisnis ini bisa sangat diseriusi. Tapi pengen tahu nih alasannya itu kenapa nggak disambi aja Jadi gitu? sebenarnya sebelum ada bisnis ini aku emang ini ya, kan udah nikah, waktu itu aku hamil. Aku udah komit gitu, aku emang mau ngurus anak aku sendiri, maksudnya ya dibantu tetap sama babysitter, tapi maksudnya anak-anak itu dalam golden periodnya bener-bener dalam pengawasan aku full 24 jam. Alhasil sekarang aku dan suami aku bukan tipe yang percaya nitipin anak ke neni atau apa, walaupun ada CCTV kita nggak percaya gitu. Jadi aku pikir dengan pekerjaan ini aku bisa 24 jam bareng anak-anak aku dan tetap punya kesibukan gitu dan bersama mereka gitu. Jadi aku pikir ini pas banget buat aku atau buat ibu-ibu di luar sana yang pengen punya pekerjaan tambahan selain jadi ibu rumah tangga gitu. Tapi menyenangkan ya, pekerjaannya belanja soalnya. Kalau orang-orang itu ke mall menghabiskan uang, kita malah menghasilkan uang. Iya. Gitu. Nah, prosesnya seperti apa sih Bianca mulai dari memilih bajunya sampai kemudian dibeli? Apakah soalnya antara mungkin orang-orang jadi rancu juga, bisa nggak ya kira-kira Bianca ini sekaligus jadi consultant untuk style gitu kan? Okay. Nah, apakah Bianca ini juga ngasih rekomendasi ini, nah mau yang mana? Gimana prosesnya? Prosesnya itu jadi gini Mbak, aku kan ke mall, aku bakal pilih nih, kan di mall tuh ada ratusan barang, tapi aku akan pilih misalnya 10 atau 20 terbaik, aku pilih kualitasnya yang benar-benar sesuai, dan gak jarang aku mix and match, baru aku upload kan di Instagram gitu. Selain menjadi personal shopper, aku juga merangkap personal stylist. Itu emang jasa lebih dari Bu Gaby Baby sendiri gitu. Jadi ibu-ibu yang suka kebingungan, kadang-kadang nggak sedikit pelanggan aku itu nggak cuma di luar daerah, tapi dari Jakarta. Aku sampai bingung, Mam, rumah Mam kan deket sama mall ini, kenapa nggak langsung beli gitu? Nggak tahu ya kalau sama Mom Dian, mereka panggil aku Mom Dian, aku tuh nemu yang bagus, tapi kalau aku ke mall, aku nggak nemu gitu. Jadi aku titip di Mom Dian aja deh, biar bisa mix and match, milihin yang pas buat anak Berarti aku. sebetulnya untuk menjalani profesi ini butuh taste. Yes, betul sekali. Kan? Nah, berarti kalau ngomongin taste, bisa nggak sih kalau kayak gitu, ada cara melatihnya? Apalagi mungkin kalau Bianca kan maksudnya bisa dipraktekkan sendiri, diaplikasikan sendiri ke anak gitu kan ya. Nah, buat yang pengen menjalani bisnis juga yang seperti ini, nah kira-kira harus apa dulu nih? First thing firstnya apa? Thing firstnya kalau aku pribadi ini berdasarkan pengalaman aku yang pengen aku bagikan di sini juga. Pertama berawal dari ide. Tapi ide itu sendiri ke pelaksanaan itu jauh menurut aku. Kita butuh satu hal namanya keberanian. Tapi kalau keberanian berdiri sendiri itu namanya nekat. Oke, jangan nekat ya. Nekat. Keberanian itu bisa harus diikuti dengan passion. Apa sih passion kamu? Kalau aku pribadi, aku seneng lihat anak kecil. Aku seneng dandanin anak kecil. Makanya aku pilih sesuai passion aku. Jadi aku lebih enjoy dan lebih percaya diri gitu memilih produk. Aku nggak gampang terombang ambing. Misalnya sekarang kan marak jasa titip juga. Tapi aku nggak keikut-ikut misalnya lagi booming ini A barang B gitu. Aku fokus pada yang udah aku pilih gitu. Jasa titip baby ya udah baby gitu. Aku fokus pada itu dan aku konsisten ngejalaninnya. Dan buat teman-teman yang mau misalnya membuat jasa titip ini, yang paling penting itu adalah transparan. Karena di sini kan kita diberi amanah untuk membelanjakan barang orang lain. Jadi kita harus benar-benar mengambil untung murni dari fee yang telah disepakati. Jangan pernah mencurangi customer gitu kan. Karena mereka akan kapok. Yang kedua itu selalu memilih barang-barang yang berkualitas. Kualitas di sini itu menyangkut harga, tapi nggak cuma harga murah tapi nggak bagus gitu. Kenyamanan barang, kualitas bahannya yang nyaman dipakai anak-anak. Aku selalu empati, aku mikir kalau anakku make gimana ya, gatel nggak, nyaman nggak gitu. Dan yang paling penting nih ketiga, itu adalah, ini klise ya, pembeli adalah raja. Tapi kalau nggak diterapin itu hanya cuman kayak quote aja gitu. Kalau aku mau pembeli beli satu, mau nitip 2, mau nitip 40 atau 100 gitu, bagi aku sama. Semuanya spesial, semuanya berhak mendapat pelayanan terbaik. Dan kebaikan yang kita lakukan terus menerus itu akan menjadi testimoni tersendiri bagi customer kita. Berarti jaga kualitas, jaga kepercayaan ya kan. Tidak cuma misalnya bisa menghemat atau mengefisienkan waktu, tapi ternyata bisnis ini juga bisa diterapkan. Begitu ya. Terima kasih Bianca sudah hadir di Net 12 siang ini. Setelah ini kita akan menuju ke London untuk melihat ragam sajian unik berbagai negara. Jangan kemana-mana.